Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 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 iya. ya, Silakan. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Iya, semuanya. iya Bang. Ya, Tadi mungkin sudah menyimak sedikit Bang, kenapa tadi mungkin Bang Ayo ya tentang bagaimana penolakan Yesus di apa di Yahudi itu sendiri. Nah ini yang menjadi misteri Bang. Gitu kira-kira. Lanjut. penolakan orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Iya Bang. Itu tadi yang mau dibahas tadi. Bang Ayo. Silakan Bang Ayo, lanjut. Silakan Bang, bernarasi dulu. Silakan. Oke, baik. Eh, jika mengacu kepada perjanjian baru, ya posisi Yesus kan jelas ya sebagai utusan dan menyatakan bahwa Tuhan adalah satu Allah, satu-satunya Allah yang benar. Jadi no debat di situ. Tetapi yang saya ingin katakan kepada Yahudi, ketika Yesus berulang-ulang kali menyatakan bahwa dirinya utusan, ya, seolah-olah bahwa orang-orang Yahudi pada zaman itu tidak percaya Yesus adalah utusan, atau istilah utusan itu mengandung makna yang berbeda dengan yang kita pahami sekarang sebagai penyampai pesan belaka gitu ya. Penyampai pesan, karena kalau cuma penyampai pesan, orang Yahudi mungkin nggak ada masalah dengan itu karena Yesus sendiri memang rabi ya. Tetapi ketika dia bicara bahwa dia adalah utusan dari Bapa, dari Allah, ini menjadi problem, seolah-olah Yesus menghujat. Makanya Yesus ditolak bukan juga sebagai manusia, sebagai Mesias, tetapi ditolak sebagai nabi yang akan datang itu ya. Jadi ya itu yang saya ingin tanyakan kepada Judaism berdasarkan kitab mereka gitu. Gitu loh Bang. Menurut Bang Zuma gimana itu? Apa landasan berpikir? Iya. Kenapa dia Jadi, menolak? baik. Kalau di dalam Al-Quran, penolakan pertama yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam itu adalah adanya diawali dengan seorang wanita bernama Maria yang kemudian hamil tanpa suami. Dari sejak kehamilan beliau kemudian Maria ini mengalami penekanan, ya. Maria kalau di dalam kitab suci kami itu disebut Maryam. Beliau ini endingnya dianggap sebagai pezina, dan Nabi Isa alaihissalam pun dianggap sebagai pezina. Tapi kemudian sekuat apapun mereka melakukan penolakan terhadap Nabi Isa, Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel maksudnya, mereka tidak bisa menutup mata dan mereka kemudian tidak bisa lari dari kenyataan bahwa orang yang mereka fitnah, ibunya sebagai pezina dan oknum tersebut juga sebagai hasil dari zina itu ternyata mampu melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa di tengah-tengah mereka. Nah, apa yang terjadi kemudian? Keadaan yang ada pada masa itu adalah Bani Israel, keturunan Yehuda ini, itu di dalam tekanan dari penjajah Romawi. Sehingga kancah politik harus menjadi konsentrasi kita sebagai umat yang datang belakangan untuk melihat bagaimana keadaan pada masa itu. Jadi Yesus tidak murni datang menyampaikan dirinya hanya sebagai utusan kepada bangsa yang tenang, kepada bangsa yang damai, tetapi bangsa yang sedang dirundung duka, di mana mereka juga dalam keadaan dijajah oleh penguasa, yaitu Romawi. Jadi ada 3 keadaan yang berkecamuk pada masa itu. Yahudi dalam tekanan, Romawi dalam penekanan, dan kemudian Yesus hadir di tengah-tengah keadaan itu. Sehingga ketika Nabi Isa dalam hal ini di dalam iman Islam datang kemudian memberikan tanda mukjizat dan segala macam, orang-orang Yahudi melihat ini bahaya, ini ancaman. Pertama, Yesus mau diandalkan untuk melawan dan mengusir penjajah, tidak mungkin. Yesus tak punya prajurit, Yesus tidak punya kekuatan untuk itu. Yang kedua, Yesus memiliki mukjizat.
Nabi Isa memiliki mukjizat, di mana mukjizat-mukjizat ini pun tidak bisa diandalkan untuk sebagai acuan melawan mengusir penjajah. Sedangkan pengaruh dari mukjizat ini, orang semakin banyak percaya kepada Nabi Isa. Semakin banyak orang percaya kepada Nabi Isa, bangsa Yahudi mendapatkan tekanan dari Romawi itu semakin kuat. Kenapa? Karena semakin banyaknya orang terpengaruh kepada Nabi Isa, semakin banyak orang yang kemudian tidak membayar pajak. Semakin banyak orang tidak membayar pajak, maka semakin murka penguasa. Semakin murka penguasa, maka sangat berpeluang mereka kemudian datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa Israel kala itu. Maka muncullah kemudian makar, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi, ahli kitab kemudian membuat makar untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa. Apa yang terjadi kemudian? Allah membiarkan? Tidak. Sama sekali tidak dibiarkan oleh Allah terjadinya pembunuhan terhadap hambanya yang suci, nabinya yang suci, rasulnya yang suci ini. Sehingga tragedi penangkapan, tragedi penyaliban itu terjadi, memang betul-betul terjadi. Tapi yang disalib ini adalah orang yang menggantikan Nabi Allah, yang menggantikan Rasul Allah. Terangkat Nabi Allah, Rasul Allah ini, kemudian tragedi penyaliban itu tetap terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Ada dua hal. Yang pertama, Nabi Isa terangkat, selesai permasalahan. Yang kedua, muncul dua pokok materi. Pokok materi pertama adalah Yesus menjanjikan kepada Bani Israel angkatan jahat tanda Yunus, mati bangkit pada hari ketiga. Ini sebagai simbol kepada angkatan jahat. Yang kedua, lahirnya kemudian kelompok baru di luar pengajaran Yesus yang mengatasnamakan diri mereka Katolik, yang sama sekali tidak pernah bersentuhan langsung dengan Yesus, tidak pernah bersentuhan langsung dengan ajaran Nabi. Muncul, mengambil tragedi penyaliban ini, meramunya menjadi sebuah konsep baru yang kemudian dijual kepada Romawi dan Yunani, sehingga dijadikan sebagai agama resmi kekaisaran. Tak ada hubungannya, sekali lagi, tak ada hubungannya dengan Yesus agama tersebut. Saya kira begitu. Jadi Al-Quran datang mensucikan nama Nabi Isa dan juga mensucikan ajarannya dari ajaran orang-orang Farisi yang menolak beliau. Demikian, Bung, silakan. Baik, yang menjadi pertanyaan paling mendasar adalah anomali terhadap apa yang terjadi kepada Isa ini ya. Dari lahirnya adalah anomali. Jika Isa ini hanya ditujukan, diutus kepada bangsa Israel dalam kapasitas sebagai apa, tujuannya apa, lalu mengapa harus diambil kelahiran yang partenogenesis yang anomali, secara biologi melawan akal sehat dan sebagainya. Kedua, yang melawan akal sehat berikutnya adalah mengapa Allah harus menyelamatkan khusus Nabi Isa sampai diangkat ke surga, lalu mengorbankan orang lain untuk disalib. Kenapa? Apa sih tujuannya? Apakah jika begitu maka posisi Isa lebih dong daripada Nabi seperti sebagaimana umumnya gitu kan? Karena kalau nabi-nabi lain kan tidak diperlakukan istimewa seperti itu, lahirnya biasa aja, matinya juga biasa aja. Nah, Isa ini kok terlalu istimewa menurut saya gitu. Nah, apakah pemahaman ini disalahpahami oleh Kristen sebagai Yesus adalah Tuhan? Ya, itu nggak menjadi masuk akal karena melihat keistimewaan ini. Begitu loh, Bang Subang. Iya, jadi Al-Quran kemudian datang menjelaskan keadaan yang ada, bukan membentuk keadaan sesuai dengan keinginan Al-Quran. Al-Quran datang kemudian menceritakan keadaan. Nah, misalnya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan kami hukum. Jadi Allah pencipta langit dan bumi memang menghukum. Barakallahu fiik. Jadi Allah memang menghukum, bukan tanpa alasan. Allah menghukum. Islam datang dengan narasi yang jelas. Allah menghukum, berarti ada keadaan yang menyebabkan mereka dihukum. Ada keadaan yang menyebabkan mereka dihukum.
Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Jadi mereka dihukum karena ucapan mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah membunuh Nabi Isa putra Maryam, yang mereka kemudian ejek dengan ucapan Rasul Allah atau Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepada mereka, kepada Nabi Isa. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya. Jadi ini keadaan yang diceritakan, bukan kemudian Al-Quran yang bernarasi dan harus diikuti narasi itu, tidak. Tapi Al-Quran menyatakan keadaan yang sesungguhnya. Mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Artinya gini, keadaan pada masa itu adalah orang-orang Yahudi ingin membunuhnya, bukan karena keistimewaan, tapi karena ingin membunuh sehingga Allah mengangkat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan, terdapat perlakuan pencobaan pembunuhan sesadis Yesus. Kenapa sesadis? Melibatkan dua bangsa, melibatkan politik yang sangat luar biasa, yaitu bangsa Romawi, bangsa di luar daripada Bani Israel, di mana Nabi Isa dikhususkan untuk Bani Israel saja. Jadi keadaan ini kemudian menorehkan Allah mengangkat nabinya, mengangkat rasulnya dari pembantaian orang-orang yang ada pada masa itu, bukan karena keistimewaan. Lalu apa yang terjadi? Mereka membuat makar. Kalau saudara membaca di Yohanes 11 nomor 53, 45 sampai 53 dan seterusnya. Di situ kita akan mendapatkan sebuah berita yang membenarkan justru Al-Quran ini. Karena kenapa? Ternyata orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Takut kemudian tempat suci mereka dirampas oleh orang Romawi. Sehingga semua upaya, semua kekuatan, semua unsur politik mereka gunakan, makar yang mereka gunakan kemudian untuk menangkap Yesus. Semua propaganda, semua siasat, semua cara-cara palsu, kesaksian-kesaksian palsu mereka lakukan untuk menangkap oknum ini. Nah, ternyata Tuhan tidak menginginkan itu terjadi. Maka diselamatkanlah Nabi tersebut. Sehingga mereka, kalau Anda lihat, kalau di Al-Quran kan, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya, mereka bikin siasat, mereka membuat tipu muslihat, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu di dalam membunuh Yesus. Tapi kemudian Allah tidak mengizinkan itu terjadi. Sehingga yang mereka bunuh itu adalah orang fasik. Dan itu bisa kita buktikan secara Bible. Bisa kita buktikan secara Bible. Bahwa yang dibunuh ini memang bukan Yesus. Yang dibunuh ini adalah orang fasik. Yang dibunuh ini adalah pengkhianat. Karena Allah mengatakan, wa makaru, mereka membuat makar, tetapi Allah membalas makar mereka. Apa akibat makar mereka itu dibalas? Mereka percaya yang mati itu adalah Nabi Isa, Yesus. Padahal bukan. Bukan Nabi Isa yang mereka bunuh, bukan Yesus yang mereka bunuh. Tetapi orang yang justru menginginkan kematian terhadap Nabi Isa, Yesus, itulah yang kemudian mati. Nah, makarnya dibalas oleh Allah. Sehingga orang yang tadinya mereka anggap Nabi Isa atau Yesus, ternyata bukan, justru mereka tuhankan, dianggap Tuhan. Padahal kedatangan Yesus di tengah-tengah Bani Israel sedikit pun tidak ada menyentuh dimensi itu. Makanya saya katakan adalah hal yang sangat berat untuk Kristen lalui, untuk mendudukkan antara ajaran Yesus dengan ajaran Katolik Kristen. Berat. Tak ada benang merah yang bisa diurai di sana. Kusut, kalaupun bisa, benangnya tidak akan pernah sampai kepada Yesus, ke Kristen. Terputus dia, tidak ada mata rantai. Seperti itu, Bang. Silakan. Yang pertama saya mau coba sikapi adalah urgensi Allah mengutus seorang sebagai utusannya, baik sebagai nabi atau rasul, ya. Urgensinya saya lihat. Dalam Judaism kan nabi terakhir mereka adalah Maliaki, ya. Maliaki. Semua bicara tentang hal yang sama, hal yang serupa, ya. Bisa jadi tentang keesaan Tuhan,
dan janji tentang kedatangan Mesia, yaitu kedatangan Tuhan sendiri ke bumi. Nah, urgensinya Yesus itu kalau dilihat dari pengajaran, nggak ada sama sekali ajaran dia yang serupa dengan nabi-nabi Israel. Kalau saya baca ya, nggak ada serupa, sama sekali nggak ada serupa. Kalau bicara keesaan Allah ya oke, fine. Utusan ya oke. Tapi dalam ajarannya tidak sama sekali berbicara tentang Mesias yang akan datang. Bahwa bahkan dia kerap mengaku bahwa aku adalah sang Mesias. Nah, Kristen bahwa Yesus adalah Mesia, artinya dia datang diutus sebagai nabi dan Mesia, dan dikonfirmasi oleh Islam. Islam mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah nabi dan Mesia. Nah, persoalannya sekarang yang menolak kan Yahudi. Ya. Nah, apa alasan penolakan mereka adalah karena Yesua tidak memenuhi syarat sebagai Mesia. Tidak memenuhi syarat sebagai karena bukan keturunan Yehuda dari garis ayah. Lalu sebagai nabi itu juga ditolak mentah-mentah sebagai utusan karena berasal dari seorang penjina gitu. Ya, bisa jadi karena itu. Lalu kenapa Islam menempatkan Yesua begitu tinggi ya, jika Yahudi saja menolak dan merendahkan Yesua? Karena Kristen menempatkan Yesua lebih tinggi dari nabi-nabi yang lain karena memang berdasarkan nubuatan dari kitab Yahudi sendiri. Ya itu yang tadi saya bilang, kenapa sih kelahirannya aja anomali, bahkan kematiannya begitu kontroversial ya. Ada yang bilang Yesua ada mati disalib, ada yang bilang bukan, ke Islam bilang bukan, ya nggak ada masalah buat saya. Tetapi fakta bahwa Yesua diistimewakan, ya itu tadi, karena nggak semua nabi diselamatkan. Bahkan ada cerita juga kan bahwa Yahudi membunuh banyak nabi. Artinya nabi tidak diselamatkan, yang kok bisa dibunuh sama Yahudi. Tapi Yesua kok diselamatkan. Dari kelahirannya anomali dan istimewa, kematiannya pun menjadi istimewa karena dia tidak mati. Ya ada ayatnya beberapa yang bilang bahwa Yesua juga mati, Isa juga mati, tapi kan nggak tahu kapan. Apa itu ayat bicara tentang masa depan atau masa yang sudah? Itu ya itu yang saya mau tanyakan kepada Bang Zuma. Kenapa sih terkesan istimewa? Saya nggak bilang istimewa ya, saya bilang terkesan istimewa ya, kayak tadi, karena kelahirannya istimewa dan prosesi kematiannya begitu istimewa. Allah sampai turun langsung menyelamatkan, mengangkat Isa ke surga dan menggantikan oleh yang diserupakan dengan dia. Sebegitu istimewa itu kenapa, Bang Zuma? Oke, baik. Terima kasih Bang atas pertanyaannya. Jadi gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini pencipta langit dan bumi dalam iman Islam itu mengutus para nabi tidak terlepas daripada rencana awal. Artinya antara nabi satu dengan nabi yang lainnya itu ajarannya itu berkesinambungan, sehingga ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel, ditolak. Pesan-pesannya menurut Al-Quran, Nabi Isa ini ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, di samping mereka menolaknya dikarenakan faktor X, juga oleh karena beliau datang memberitakan akan kerajaannya mereka itu diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Mereka kemudian menolak itu. Tak mau kemudian adanya nabi yang datang di luar daripada bangsa mereka. Tak mau. Isa datang kepada mereka memberitakan itu, maka semakin menjadilah kebencian mereka. Maka penolakan itu terjadi. Akan tetapi yang perlu dipahami di sini adalah apa yang diuraikan Al-Quran ini justru kemudian kebenaran yang diaminkan oleh umat Islam menyatu dengan keadaan di mana Kristen hadir membawa sebuah data pemberitaan di mana Yesus juga berseru dan memegang peranan penting dalam Bible. Contoh misalnya, ketika Al-Quran menarasikan begini,
Wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara orang Yahudi dan Nasrani yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya. Apa hubungannya dengan Bible? Ini iman umat Islam ini. Mau ada Bible ataupun tidak ada Bible, kami beriman Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya menjadi hakim bagi Bani Israel. Kenapa? Ada yang terdakwa di sana. Apa yang terdakwa ini? Orang-orang yang menolaknya, orang-orang yang menuhankannya. Satu menolak, satu lebay, menuhankan. Inilah yang dia datang untuk menjadi hakim. Jadi Allah mengangkat untuk supaya datang menjadi hakim, membenarkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang menolak aku, dia tidak menerima perkataanku. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Coba. Nah, sekarang kalau kita melihat nih, kita melihat antara ajaran Yesus dan apa yang kita lihat dalam ajaran Kristen, apakah berkesesuaian? Tidak. Yesus mempersaksikan dirinya apa? Utusan. Lebih tidak, hanya utusan. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua mujizat yang kulakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah rasul utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, firman itulah yang aku beritakan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah rasul. Pengakuan Yesus tentang pengikutnya dia adalah rasul. Pengakuan Yesus terhadap muridnya, muridnya percaya dia adalah rasul. Endingnya rasul, rasul, rasul. Bagaimana konsep hidup kekal menurut Yesus? Yohanes 17:8, hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai rasul. Ada enggak Kristen bisa masuk ke situ? Tak bisa. Inilah yang menjadi tujuan kenapa diangkat untuk diturunkan kembali menjadi hakim. Makanya dikatakan, barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah, kata telah di dalam bahasa Yunani adalah laleo, pernah terjadi. Sesuatu yang pernah dia ucapkan, bukan yang akan diucapkan. Pernah. Kalau pernah berarti bukan kitab perjanjian baru. Dalam hal ini bukan surah-surah Paulus, bukan Roma, bukan Filipi, bukan Galatia, bukan Efesus, bukan. Pernah artinya pada saat 3 tahun dia mengajarkan Injil, firman-firman itulah yang akan menjadi tolak ukur nanti ketika ia datang untuk menghakimi Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tak ada satupun ahli Taurat nanti orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi Isa ketika ia datang untuk yang kedua kalinya. Kenapa? Mata mereka akan terbuka. Oh, ternyata benar-benar Islam itu betul. Ketika Islam mengatakan dia hanya rasul kepada Bani Israel, bukan Tuhan, ternyata dia datang untuk kedua kalinya menyatakan dirinya memang rasul. Ayo beriman. Mereka semua beriman. Ini yang diterangkan. Kenapa mereka semua beriman? Tadi landasannya Yohanes 12:48. Perkataan Yesus yang menjadi hakim nanti di akhir zaman. Ada nggak perkataan Yesus sembahlah aku? Nggak ada. Ada nggak perkataan ibadahlah hari Minggu? Nggak ada. Ada nggak perkataan makanlah babi? Janganlah bersunat dari Yesus? Tak ada. Sementara tolak ukur daripada penghakiman Yesus adalah ucapan-ucapannya, bukan tambahan-tambahan dari orang-orang yang tidak dikenalnya, tapi ucapan-ucapannya ketika ia datang ke tengah-tengah Bani Israel. Itulah yang akan menjadi hakim dan tolak ukur Bani Israel kepada Yesus kepada Bani Israel. Bagaimana dengan orang Kristen? Mohon maaf, Kristen tidak masuk di sana. Kok bisa kayak gitu? Kita lihat sedikit lagi bang, 1 menit, mohon izin. Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke tengah-tengah Bani Israel, ke Yerusalem. Yehezkiel 4 nomor 9. Haram hukumnya kemudian orang Kristen masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Jadi bagaimana mungkin kemudian mereka mau satu kalangan, sekawanan domba dengan Kristen? Tak bisa. Satu umat yang dimusuhi, yang dikatakan kafir oleh Paulus, yang tidak bersunat, Galatia 2 nomor 8. Satunya adalah orang-orang suci.
yaitu pengikut Nabi Isa alaihissalam yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Oleh karena itulah kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit untuk datang menjadi hakim. Kenapa? Ada terdakwa. Kenapa bukan Nabi Musa? Nabi Musa tidak dituhankan. Kenapa bukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah dituhankan. Kenapa harus Nabi Isa? Karena Nabi Isa dilantik menjadi Tuhan. Ada terdakwa yang harus dihakimi, maka dia datang untuk yang kedua kalinya menjadi hakim. Kenapa bukan Nabi Musa? Siapa yang mau dia hakimi? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Siapa yang mau dihakimi? Lah, dia diterima sebagai rasul. Nabi Musa diterima sebagai rasul, Yesus datang sebagai rasul, ditolak malah dituhankan. Makanya dia datang sebagai hakim. Makanya di Al-Quran ditanya, wahai Isa, apakah kamu yang mengajarkan mereka menyembah engkau? Wa isqalallahu ya Isa anta qulta linnas tahizuni min dunillah min duni. Apakah engkau yang mengajarkan mereka menyembah selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qalu subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah kepadaku. Yang aku katakan kepada mereka adalah ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu betul. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya disembah. Maka dia datang kemudian untuk menjadi hakim. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coba kita lihat Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Bung. Siapa yang diusir oleh Yesus? Kristen. Yang diusir oleh Yesus Kristen. Pada waktu itulah aku akan berkata kepada mereka dan berterus terang, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa kalian ini yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Coba Anda lihat, yang bermujizat kemudian ya mengusir setan, membuat kemudian mujizat, bernubuat dengan menggunakan nama Yesus. Siapa mereka ini? Kristen. Diusir. Nah, inilah yang dimaksud bahwa Islam datang mengingatkan semua yang ada, baik Islam maupun Kristen. Yuk kita kembali kepada pokok pondasi yang awal. Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel hanyalah seorang rasul, bukan Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Kenapa kemudian bisa diajarkan Tuhan menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia? Karena yang mengajarkan itu adalah Romawi Yunani. Mengawinkan antara paganisme dan Helenisme, lahirlah agama Kristen. Theos menjadi manusia, dewa menjadi manusia. Maka Yesus diimani separuh manusia, separuh dewa. Seperti itu, Bang, silakan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Nanti kalau misalnya saya panjang, langsung di ini aja, interupsi aja. Silakan. Santai aja, Bang. Kalau daging nggak apa-apa, walaupun panjang saya makan, ya. Masya Allah, silakan. Ya begini. Itu juga menegasi keistimewaan yang saya maksud tadi ya, sampai dari mulai kelahiran Isa sampai sekarang entah di mana, apakah dia ada di surga atau di langit keberapa, lalu kemudian akan turun lagi menjadi hakim. Ada dua pekerjaan yang seharusnya bisa dituntaskan dalam satu pekerjaan ya, dalam salah satu kali kerja. Persoalan orang Kristen salah memahami Yesus kan tidak perlu lagi dihakimi seperti itu. Atau jika mungkin memang Yeshua memang didesain untuk menjadi hakim bagi bumi ya, bukan bagi orang Kristen dan Yahudi saja. Tapi itu wallahu alam, saya nggak paham itu, nggak mencoba lari ke situ. Apa yang pasti menegasi bahwa ada keistimewaan dalam diri Isa, dalam diri Yesus, bahwa dia tidak mati dong sampai detik ini. Selama 2000 tahun dia tidak mati, walaupun ya mungkin bagi Allah ini baru 2 hari ya, 1000 tahun kan 1 hari, baru 2 hari. Tapi dimensi kita berkata dia sudah 2000 tahun nih nggak mati-mati. Mengapa gitu? Begitu ada kehususan. Oke. Yang kedua soal mengapa sih Kristen? Makanya itu saya dari awal mengajak Bang Fandi untuk mengundang Billy orang Yahudi. Karena apa? Yeshua ini dipercaya oleh Kristen sebagai ejawantah dari banyaknya nubuatan. Nubuatan tentang apa sih? Nah, spektrum Kristen yang umum itu memang sempit, Bang Zuma. Dipersempit hanya dengan persoalan menghapus dosa atau menebus dosa. Itu sempit sekali menurut saya. Karena sebenarnya bukan itu. Ada spektrum lain yang harus dipahami. Misal kemarin saya tanya sama Billy tentang Ulangan 18 ayat 15, 16, 17, bukan 18 ya, tapi 15, 16, 17. Itu tentang presiden di mana Elohim akan membangkitkan nabi dengan alasan bahwa umat Israel takut
mendengar suara Tuhan. Ini menarik, harus dibahas sama Billy. Kedua, juga ada preseden di Kejadian 3 ayat 8 bahwa Elohim turun menjajakan kakinya di Taman Eden menemui Adam ketika Adam merasa dia telanjang gitu ya. Jadi ada preseden bahwa Elohim itu muncul, turun ke bumi, nuzul menjadi serupa dengan manusia. Dan kedua, tentang tabut perjanjian yang diperintahkan Elohim kepada Musa untuk dibuat. Tujuannya apa? Ketika ketika itu sudah jadi, Elohim akan turun berhadapan muka dengan Musa dan berbicara dengan Musa di atas tabut perjanjian. Ada presiden juga bahwa Elohim turun ke bumi di kemahnya yang dibuat Musa. Demikian juga dengan bait suci. Dan makanya disebut Bet Elohim, itu rumah Elohim, karena disitulah tempat Elohim bersemayam menghadap para imam-imam yang maha tinggi. Jadi presiden itu yang ingin saya tekankan. Apakah fit dengan nubuatan bahwa Elohim sendiri akan turun menjadi manusia dan disebut Immanuel. Immanuel adalah bersama dengan manusia. Apakah itu mengacu pada Yesus? Itu persoalan lain. Tetapi presiden itu yang ingin saya tanyakan. Bisa nggak? Karena kan Islam jelas nggak sepakat. Nggak mustahil lah Khalik jadi makhluk, nggak mungkin. Tetapi Yahudi juga sama, nggak mungkin Elohim jadi manusia. Tetapi kok ada ayat-ayat yang bisa dipahami seperti itu, walaupun bisa jadi salah paham ya, tetapi bisa dipahami ke situ. Itu loh Bang Zubang, mengapa saya ingin per diskusi ini diikuti oleh 3 parti begitu. Ini secara teologis ya, ada preseden bahwa Elohim itu berubah menjadi makhluk atau menjadi serupa dengan makhluk. Ya ketika di Kejadian 3 ayat 8, lalu ketika dia berhadapan dengan Musa, itu seperti itu. Jadi nggak aneh kalau Elohim menjadi manusia, itu bagi Kristen nggak aneh gitu. Itu loh Bang. Iya, baik. Saya tanggapi dulu yang pertama, yang terakhir gitu ya. Kalau di Islam, Bung, Al-Quranul Karim menjelaskan dalam Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana libasarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursil rasulan. Nah, tidak patut bagi manusia untuk berbicara langsung dengan pencipta langit dan bumi. Kata Al-Quran, terlepas nanti ada narasi yang terbangun kebunian dari Bible, perjanjian baru, perjanjian lama, kami nggak mau tahu. Karena kami memahami Al-Quran tidak dengan cara melakukan penyelidikan terhadap kitab-kitab di luar daripada Al-Quran, baru kami beriman. Al-Quran datang seketika dari ayah kami, dari ibu kami, mengajarkan kami, dan kami beriman dengan itu. Dan pola ini secara sanad diimani dari sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam sampai hari ini. Itu bersanad kami beriman. Rasulullah tidak pernah melakukan penelitian, penyelidikan, membaca kitab di luar Al-Quran. Tak pernah. Seketika diinformasikan, tidak patut kemudian pencipta langit dan bumi itu berbicara kepada manusia selain dengan pengecualian 3 hal. Yang pertama melalui pewahyuan, yang kedua melalui tabir, dan yang ketiga mengutus malaikat. Nah sekarang mari kita lihat, ternyata di luar Al-Quran, lagi-lagi nih, ketika kita bersentuhan dengan Bible, umat Islam diberitakan Injil kepada umat Islam. Ketika ada perintah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, Injil pun dengan tanpa malu-malu diberitakan kepada kami umat Islam. Yang dimana umat Islam itu ketika menerima pemberitaan, maka akal sebagai identifikasi awal. Maka ketika kemudian Al-Quran menarasikan itu, Bible datang, kami baca. Ternyata Yesus berkata apa? Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Masuk Asy-Syura ayat 51 tadi. Lalu kemudian Nabi Musa Keluaran 33 nomor 20. Tak ada manusia yang pernah melihat Tuhan bisa hidup. Masuk lagi Al-Quran surah ayat 51 ini. Lalu apa lagi? Diterangkan dalam Yeremia 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi tak serupa dengan apapun. Lagi-lagi Asy-Syura ayat 51 masuk. Lalu juga diterangkan dalam 2 Samuel 7 nomor 22, lagi-lagi pencipta langit dan bumi maha besar, maha tinggi. Yang dikatakan maha tinggi, dia tidak pernah turun ke bumi. Al-Quranul Karim Asy-Syura ayat 51 tak bergeser. Rasulullah tidak pernah melakukan penelitian. Ada loh di dalam kitabnya orang terdahulu begini, tulis di Al-Quran. Tak ada. Ini yang menjadi cerminan kemudian bahwa kebenaran itu
harus identik dengan apa yang diwahyukan dengan apa yang ada di rasio manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat dari mulut Yesus nih, saya pinjam imannya orang Kristen dengan menapaki pernyataan Yesus itu sendiri. Apa kata Yesus rupanya? Ketika dia dituduh, dilempari batu oleh orang-orang ada sekelilingnya, karena dituduh dia mengaku sebagai Tuhan. Kamu hanya manusia, tapi kamu menyamakan dirimu dengan Tuhan. Yesus melakukan pembelaan dong. Dan asiknya, pembelaan Yesus itu sangat menghibur umat Islam. Apa penghiburan itu? Dia mengatakan begini, wahai Bani Israel, wahai engkau orang, bukankah dituliskan, dikatakan di dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Tuhan. Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Kenapa Yesus mengaku Tuhan? Kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, ternyata dia disebut Elohim, dia disebut Allah, dia disebut Hasem, dia disebut Adonai. Yesus mengaku sebagai Allah, Yesus mengaku sebagai Adonai, sebagai Hasem, Yotefafe. Ternyata karena dia memang penyampai firman. Nabi Musa pun melakukan hal yang sama. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Bani Israel mendengarkan ucapan itu pertama kali dari mulut Nabi Musa. Tapi Bani Israel tidak menuhankan Nabi Musa. Sesungguhnya aku ini adalah Hasem, tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Artinya bagi Bani Israel, hal pengakuan malaikat ataupun utusan Tuhan mengaku sebagai Tuhan itu adalah hal biasa. Makanya Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Mari kita lihat contoh di dalam Kejadian 22 nomor 11 atau Kejadian 31 nomor 11. Malaikat berkata kepadaku, lalu jawabku, ya Tuhan. Coba, malaikat datang, jawaban Abraham, ya Tuhan. Malaikat datang kepada Nabi Musa, jawaban Musa, ya Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 4, dia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Belum lagi Kisah 7 nomor 35, 38, 53. Semua yang kemudian menyampaikan firman, mau dia malaikat, mau dia melalui tabir, mau dia melalui pohon, mau dia melalui awan, itu semuanya mengaku Allah. Itu semua mengaku Tuhan. Jadi jelas, Keluaran 33 nomor 20, tidak ada satupun manusia yang bisa hidup karena melihat Tuhan. Berarti yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Abraham, yang datang kepada para nabi, itu bukan Tuhan, tetapi utusan Tuhan. Akan tetapi mengaku Tuhan. Nah, inilah kesalahpahaman yang terjadi terhadap Yesus. Yesus mengaku, aku ini adalah Allah, aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Tuhan. Tetapi bukan berarti Yesus itu Tuhan. Kenapa? Dia mengatakan, firman yang kau dengar dari mulutku, Yohanes 14 nomor 24, itu bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan kepada mereka. Bayangkan. Jadi kalau Yesus berkata, wahai Bani Israel, camkanlah kalian, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya fajar, akulah Tuhan, tak ada yang lain. Apakah kemudian orang yang menggunakan akal seketika menyembah Yesus? Tidak. Kenapa? Yesus sedang menyampaikan firman Tuhannya. Aku tak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang keluar dari mulutku adalah perkataan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Selesai, clear permasalahan. Clear permasalahan. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Ya. Kalau mengacu kepada ucapan Yesus, sebenarnya ada yang menarik disikapi ketika Yesus berkata, sesungguhnya aku tidak berbuat ini dari diriku sendiri, tetapi aku melihat Bapa melakukannya. Itu sama saja dengan pengakuan bahwa Yesus melihat Bapa.
Yesus melihat Bapaknya, ya. Walaupun itu itu apakah itu alegori atau sebuah perumpamaan, tetapi kan menarik. Jadi akan juga ketika Kristen menempatkan Yesus adalah satu-satunya oknum yang bisa melihat Bapaknya. Segala apa yang diperbuatnya berasal dari Bapa. Artinya Bapa memerintahkan begini, perbuatan-perbuatan itu seolah adalah satu kesatuan. Jadi seolah dalam diri Yesus itu sudah memegang sebuah delegasi penuh, ya, otoritas penuh. Apa yang dilakukan adalah apa yang dilakukan Bapa. Misalnya begini, ketika dia memohon kepada Bapa untuk menghidupkan orang mati, dia berdoa dulu. Tetapi ketika dia mengutuk pohon ara, dia tidak berdoa dulu, tapi dia langsung mengutuk aja dan pohon ara itu mati. Sebegitu berkuasanya ucapan Yesus, sehingga orang yang membaca kisah itu menganggap bahwa Yesus memiliki otoritas dalam mulutnya, sama seperti Allah yang hanya dengan ucapan saja mampu menciptakan, ya. Jadi Yesus mampu mematikan apa yang hidup hanya dengan ucapannya. Itu dianggap setara dengan Allah. Jadi mohon dipahami, Kristen itu mengambil ketuhanan Yesus dari banyak hal, utamanya dari situ, dan bukan itu saja, tetapi dari nubuah-nubuah yang ada di Perjanjian Lama. Dan ini tidak bisa saya diskusikan dengan Bang Zuma, karena Bang Zuma kan berangkat dari dari pihak Muslim yang walaupun saya akui keilmuannya terhadap Perjanjian Lama, tapi saya lebih ingin mendengar dari pihak Judaism. Ya, kalau memang Tuhan tidak pernah menjadi atau menjelma, saya nggak bilang soal Tuhan atau Allah yang menampakkan diri. Misalnya begini, ada di Al-Quran, saya nggak tahu di mana, lupa, tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Dari balik pohon dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Oke, dipahami sebagai malaikat, fine. Tetapi kan ada pembicaraan langsung, tidak melalui perantaran misalnya malaikat, ya. Karena nggak dia bilang bahwa kami adalah Jibril yang menyampaikan pesan kepada Musa. Artinya ada sih momen-momen di mana Allah memang bicara langsung, ya. Nah, ini di kitab Kejadian ada ketika Allah berbicara langsung kepada Adam, bahkan dia berjalan-jalan di taman itu. Nah, ini harus dikonfirmasi oleh Judaism karena ini kitabnya mereka. Itu bukan oleh Islam, karena Islam tidak mengimani kisah itu sebagai kisah kebenaran, ya. Tapi kalau Judaism kan masih mengimani itu. Jadi saya kalau soal Kristen menyalahpahami kenapa Yesus dituhankan, ya karena itu tadi ada banyak bukan ucapan Yesus, ya, bukan ucapan Yesus, tetapi dari gabungan nubuatan serta indikasi-indikasi yang menyatakan bahwa itu Yesus itu Mesias. Nah, Mesias di dalam pemahaman Islam beda dengan Mesias dalam pemahaman Judaism, karena Mesias dalam pemahaman Judaism adalah Elohim sendiri yang menyelamatkan bangsa Israel. Jadi Elohim menyelamatkan, baru manusia itu bisa disebut Mesias. Nah, ini sejalan dengan nubuatan bahwa Elohim harus menjadi manusia dan ada di tengah-tengah manusia menjadi Immanuel. Itu ini persoalan panjang sebenarnya. Kalau nggak ada Yahudinya nggak seru, Bang Zuma. Gitu. Kalau saya sih manggut-manggut aja, Bang Zuma ngomong apa ya, saya anggap daging, saya konsumsi, baik itu buat otak saya jadi pinter, ya saya terima. Tapi saya nggak bisa bantah gitu, karena saya tidak sedang ingin berbantahan. Yang saya ingin sampaikan adalah, kalau kita berbicara 3 parti, baru ketemu deh. Itu oke, salahnya di mana? Apakah yang salah Yahudi? Apa yang salah Kristen? Apa yang salah Muslim? Gitu. Ya, masa salah memahami, bukan salah agamanya, ya. Salah memahami atas ayat-ayat nubuatan itu. Gitu, Bang. Oke, baik. Jadi pada muaranya kemudian adalah Yesus yang diimani oleh saudara-saudara Kristen sebagai inkarnasi atau teofani dari Tuhan. Sebelum mungkin ada sesi di mana nanti kita akan bertemu entah dari Yahudi, ada juga dari Islam. Saya hanya ingin mengatakan begini. Al-Quran ketika Nabi Musa alaihissalam berjumpa, ya, dengan penglihatan dia terkait dengan Tuhan. Al-Quran surah Al-Araf ayat 143. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika Musa datang untuk bermunajat kemudian, pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan, berfirman kemudian kepadanya, Ya Musa,
Ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Tuhan, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Tuhanku, aku percaya engkau itu ada. Aku tahu engkau itu pasti ada. Dan aku yakin bahwa alam semesta ini ada dikarenakan engkau yang telah menciptakannya. Tapi Nabi Musa berkata, arini anzur ilaika. Tapi Tuhanku izinkanlah, aku pingin kali melihat engkau. Aku penasaran, pingin kali melihat wajahmu itu seperti apa, kata Nabi Musa. Aku ingin, mohon izin ya Rob. Aku tahu engkau itu ada. Aku tahu engkau itu ada. Aku tahu kau itu pencipta. Tapi aku penasaran. Aku ingin melihat engkau itu seperti apa. Anzur ilaika. Aku ingin melihatmu. Tapi Allah mengatakan apa? Lan tarani. Engkau tidak akan sanggup melihatku, wahai Nabi Musa. Walakin inzur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kau tidak akan pernah bisa melihatku, wahai Nabi Musa. Ini berdialog. Ini berdialog. Tanpa perantara. Antara Nabi Musa kemudian dengan Allah berdialog tanpa perantara. Tapi sekedar dialog, penglihatan Nabi Musa tok. Tapi untuk melihat daripada wujud daripada hakikat Tuhan, apalagi berinkarnasi menjadi makhluk, itu tak bisa. Lantarani, kata Allah. Walakin insur ilal jamal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi lihatlah gunung itu, wahai Nabi Musa. Jikalau ia tetap di tempatnya sebagaimana yang kamu lihat, niscaya engkau pasti dapat melihatku. Maka Tuhan kemudian menampakkan falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa harra Musa sa'iqan. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Musa sa'iqan, kayak gitu ya. Maka ketika Tuhan menampakkan keagungannya kemudian kepada gunung yang ditunjuk tersebut, gunung itu kemudian hancur, gunung itu meleleh, dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Apa yang terjadi? Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika kemudian Nabi Musa siuman dari pingsannya, beliau kemudian berkata, maha suci engkau, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman di sini. Nah, itu juga diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Ternyata yang dinarasikan Al-Quran yang tanpa penyelidikan terlebih dahulu, dituliskan juga di Keluaran 33 nomor 20. Firman Tuhan kemudian datang kepadanya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Saya tanggapi sebentar sedikit aja yang silakan. Ketika Musa berdialog langsung, artinya ada Musa mendengar sebuah suara, atau saya nggak paham, saya nggak pernah berani berasumsi apa yang dilakukan oleh Musa dan Allah. Apakah Musa mendengar Allah berbicara? Karena bagi saya begini, kalau sudah berubah menjadi sebuah gelombang suara yang bisa diindra, maka yang berbicara dengan Musa adalah makhluk, ya, keluar dari Allah itu adalah suaranya, firmannya, berarti sudah menjadi makhluk itu. Ya, artinya ada teofani juga di situ bahwa Allah bermanifestasi dalam wujud suara atau gelombang. Dia harus menjadi makhluk, karena kalau dia, kecuali dia menyatakan itu lewat Jibril kan, lewat memang malaikat yang memang berfungsi untuk diutus menyampaikan pesan. Tapi kalau dia berbicara langsung dengan Musa yang memiliki pendengaran, artinya dia suaranya adalah suara Allah sendiri, artinya suara yang manifestasi dari Allah yang merupakan makhluk. Menurut Bang Suba gimana itu? Iya, jadi gini, segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah makhluk. Betul. Sama seperti ketika saudara kemudian mendengarkan suara saya nih. Bukan saya yang langsung di hadapan saudara, tapi individu yang keluar dari mulut saya, individu baru yang keluar terhantar kemudian dengan gelombang masuk ke HP saudara, muncul suara. Sama seperti Tuhan mengirim pesan kemudian pada Nabi Musa alaihissalam. Suara yang keluar itu bukan Tuhan. Suara yang keluar dari Bang Suma itu bukan Bang Suma, tapi sesuatu yang berasal dari Bang Suma. Itu cerminannya. Maka
Makanya Al-Quran mengatakan wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahyu. Nah, yang terjadi kepada Nabi Musa ini adalah belakang tabir. Yang terjadi terhadap saudara mendengarkan suara saya itu adalah di belakang HP. Tidak melalui perantaraan makhluk lain selain daripada dimensi yang disebut tabir. Tuhan ingin berkomunikasi langsung. Dengan cara apa? Sama. Antara saya dengan abang, tidak ada perantara. Anda mendengarkan suara saya langsung. Itu suara saya, bang. Tapi itu bukan saya. Nah, inilah yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Itulah yang terjadi. Makanya sekali lagi saya katakan bahwasanya ketika Nabi Musa minta, apa kata Tuhan? Engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Di situ tidak melibatkan malaikat, tapi Tuhan sendiri yang langsung berkomunikasi melalui tabir. Saya tidak melibatkan siapapun. Saya berbicara langsung tanpa melalui orang kedua, orang ketiga, orang keempat sampai ke Anda, enggak. Saya bicara langsung kepada saudara saya, Ayu, melalui perantaraan tabir berupa HP. Aman kita. Tapi HP itu bukan saya. Suara itu juga bukan saya. Tapi itu adalah esensi yang keluar daripada saya. Segala sesuatu yang keluar dari Bang Suma bukan Bang Suma. Begitu juga pencipta langit dan bumi. Apapun yang keluar dari dirinya itu adalah makhluk. Silakan. Saya tanggapi ya. Jika begitu, maka kedudukan firman Allah, walaupun dia bukan Allah, ya, firman Allah adalah makhluk yang keluar dari Allah, tetap lebih tinggikah atau sejajar dengan manusia? Misalnya begini, Nabi menyampaikan firman Allah, yang disampaikan itu ucapan-ucapan dari pemikiran Allah yang disampaikan oleh Nabi. Apakah sama-sama makhluk ya? Nabi dengan firman Allah berarti sama-sama makhluk kan? Kedudukannya sama, setara, atau lebih rendah manusia Nabi atau lebih rendah firman Allah, Bang? Oke, baik. Kalau berbicara mengenai firman Allah, berarti berbicara mengenai kalimah, perkataan, berbicara mengenai kehendak, berbicara mengenai ide, intisarinya adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Contoh misalnya, kemampuan berkata-kata pada diri Bang Suma itu adalah Bang Suma. Yang dihasilkan daripada kemampuan berkata-kata itu adalah dimensi di luar daripada dimensi daripada sifat. Makanya antara kalimah dan kalam itu berbeda. Kalam itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu kemampuan berkata-kata, sementara kalimah adalah kata-kata. Jadi kalau di dalam diri manusia, kalimah ini mulut, kalam ini adalah mulut, kalimah ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut. Nah, sifat yang melekat pada diri Allah berupa kalam al-kalam, kemampuan berfirman, kemampuan berkata-kata, itu berbeda dengan kata-kata. Kenapa kitab suci itu harus kita hargai? Karena kitab suci itu adalah kehendak, ide, gagasan Tuhan, yang adalah Tuhan itu sendiri, yang kemudian divisualisasikan menjadi aturan-aturan. Sehingga Al-Quranul Karim ini makhluk. Al-Quran ini makhluk. Yang mana itu? Kalam majas, kertas dan tinta. Tapi isi dari kitab Al-Quran itu adalah kalam nafsi, kehendak yang melekat pada diri Allah. Nah, ini harus dipahami. Ya, jadi al-kalam dan kalimah itu berbeda. Silakan. Ya, itu juga yang dipahami Kristen sebenarnya, Bang. Jadi Yeshua itu karena lahir dari kalimatullah, ya, jadi dari kalimat Allah, jadi tidak ada persetubuhan, maka Yesus adalah makhluk yang tercipta, yang berasal dari Allah sendiri, gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Yesus sejajar dengan nabi-nabi lain atau Yesus sejajar dengan firman Allah, gitu loh. Kalau Yesus adalah firman Allah, kalau Al-Quran adalah pemikiran-pemikiran Allah yang tertulis dan tertuang menjadi sebuah buku, maka Kristen berpendapat bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, sama-sama jadi makhluk. Nah, kedudukannya sebenarnya sama antara Yesus dengan Al-Quran, gitu loh. Kalau Al-Quran harus dibaca, Yesus itu ucapannya setara dengan ucapan
Maksudnya setara tuh karena gini, karena Yesus nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, segala apa yang diucapkan adalah berasal dari Allah kan gitu. Kecuali Yesus waktu minta ikan goreng kan, beda, itu berarti bukan Allah minta ikan goreng, itu manusianya tuh berarti. Iya. Tapi kalau saat dia berbicara tentang hal-hal yang ilahiyah, setara dia punya ucapan dengan. Nah, makanya Alkitab atau Injil nggak bisa disetarakan dengan Al-Quran, yang jauh lebih rendah. Nah, yang disetarkan dengan Al-Quran adalah Yesus itu sendiri. Itu sebenarnya kenapa Yesus disebut sebagai firman yang menjadi manusia, bukan dalam tanda dalam teologi bahwa firman lalu jadi manusia, enggak gitu ya. Tetapi kita menganggap bahwa Yesus itu sejajar dengan firman-Nya, sejajar dengan Al-Quran gitu loh. Makanya dia beda dari nabi-nabi lain. Nah, makanya dia harus suci benar, makanya tidak ada persetubuhan. Nah, itu yang dipahami Kristen sebenarnya. Walaupun disalahpahami menjadi Tuhan yang harus berhak disembah, gitu loh. Itu yang salah paham kan. Saya nggak sepakat bahwa Yesus harus disembah, karena ya Kristen nggak ngajarin penyembahan juga anyway. Jadi buat penyembahnya gimana juga gitu. Itu loh Bang Juma. Tapi apakah Bang Juma sepakat bahwa Yesus bisa disejajarkan dengan Al-Quran? Gitu. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Dengan pengakuan Yesus sebagai rasul, itu dia sudah mengakui bahwa dirinya adalah penyampai firman. Dengan mengakui dirinya sebagai penyampai firman, maka dia bukan firman. Nah, mohon maaf nih, mohon maaf. Yesus itu datang kemudian, kalau kita lihat penekanan ajarannya di dalam Yohanes 11 misalnya, apa yang diupayakan Yesus untuk terjadi ke tengah-tengah umatnya? Yohanes 11 dikatakan apa? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang hadir di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya. Jadi Yesus mengatakan aspek perintah Tuhan kepada Bani Israel agar Bani Israel itu percaya bahwa dia firman, tidak. Bahwa dia kalam, juga bukan. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Firman tidak diutus, Bang. Firman itu disampaikan. Yang diutus itu nabi, rasul, malaikat, manusia. Yesus utusan. Sebagai utusan dia adalah duta penyampai firman. Markus 1 nomor 14. Yesus sampai ke Galilea memberitakan Injil Allah. Segala firman yang engkau berikan, segala perkataan, segala berita yang engkau berikan kepadaku, rema yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan. Nah, Al-Quran tidak menyampaikan apa-apa. Al-Quran adalah kalam, Al-Quran adalah firman. Yang menyampaikan adalah nabi dan rasulnya. Begitu juga Taurat. Taurat tidak menyampaikan apa-apa. Yang menyampaikan itu adalah nabi dan rasulnya, Nabi Musa. Yesus pun demikian adanya. Yesus hanya nabi, dia rasul. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa aku adalah firman. Tidak. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Makanya dia katakan, aku tidak berkata-kata. Yang aku sampaikan adalah firman. Kita baca dalam Yohanes 14, satu perikop dari data pertama sampai terakhir. Yesus hanya menyampaikan firman yang kau dengar dari aku. Itu bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menerima firmanku, dia tidak menerima firman dariku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Yesus hanya rasul. Ibrani 3 nomor 1, dia adalah rasul. Yesus adalah rasul dan imam kita, dan imam besar. Nah, sedangkan yang disebut firman itu adalah kehendak. Yang disebut firman itu adalah untaian kalimat dari Tuhan sebagai hukum, ketetapan, ketentuan, tuntunan kepada manusia. Yesus datang kepada Bani Israel menyampaikan itu, ketetapan, ketentuan Tuhan untuk Bani Israel. Yesusnya bukan firman, Yesusnya adalah penyampai firman. Kita lihat lagi Yohanes 11 nomor 42, yang aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang yang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Ini keinginan Yesus ini. Keinginan Yesus supaya orang-orang sekelilingnya percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan firman Tuhan. Betul sih Bang. Oke. Kan begini,
ketika Nabi seperti Nabi Muhammad menyampaikan pesan dari Tuhan itu kan melalui Jibril. Artinya Allah berbicara kepada Jibril, lalu Jibril sampaikan kepada Muhammad. Nah, perbedaannya dengan Yesus kan nggak gitu. Yesus nggak mendengar dari Jibril, tetapi dia mendengar dari Allah langsung. Gitu. Itu kan perbedaannya. Makanya Yesus berhak berkata bahwa dia adalah firman Allah. Karena apa? Lahir dari kalimatullah, dari kalimat Allah, tanpa persetubuhan, artinya memang dia disucikan. Disucikan artinya dikuduskan itu artinya dikhususkan. Manusia khusus untuk menyampaikan firman dari Bapaknya tanpa melalui Jibril. Jadi apapun yang diucapkan Yesus memang ucapannya Allah sendiri gitu loh. Itu yang dipercaya Kristen ya. Jadi maksudnya saya ingin tidak membela, tetapi landasan kenapa Yesus itu disetarakan dengan Bapaknya, dengan Allah sendiri, ya karena Yesus adalah firman yang memiliki otoritas. Jadi mulutnya ini otoritas ya, menjadi otoritas penyambung lidahnya Allah tanpa harus ada perantara dulu dari malaikat Jibril. Sedangkan Al-Quran nggak usah diperantara lagi, tinggal dibaca. Sudah seperti kita mendengar Tuhan bersurat kepada kita, kan begitu kan semangatnya. Oh, kita baca Al-Quran seolah-olah Tuhan berbicara langsung sama kita. Prosesi transmisinya sih ya, Tuhan berbicara kepada Jibril kepada Muhammad sampaikan kepada umat. Tapi kalau Kristen nggak gitu. Ya ketika kita mendengar Yesus bicara, nah itu makanya saya salah satu orang Kristen juga yang tidak berpatokan kepada tulisan-tulisan Paulus ya, karena tanpa Paulus pun saya tetap bisa jadi Kristen. Tanpa Paulus sama sekali ya, saya akan mempelajari apa yang diucapkan oleh Yesus. Dan saya berkesan bahwa wah, Yesus selama ini Tuhan digambarkan oleh orang-orang Israel, orang yang Tuhan yang jahat, Tuhan pembunuh, pemurka segala macam. Tapi giliran saya dengar Yesus, kok berbahagialah orang miskin ya, kok akan memiliki kerajaan Allah, kalau kamu dikasih gini-gini, kok berbeda ya, beda dengan ajaran-ajaran. Nah, apakah Yesus ini sesat, antitesa pelajaran Musa, atau justru Yesus ingin mengembalikan pemahaman bahwa selama ini Yahudi salah menggambarkan Tuhannya gitu. Nah, Yesus yang benar. Kayak gitu loh Bang Zuma. Itu landasan kenapa Kristen tuh mensejajarkan Yesus dengan Bapaknya, dengan Allah. Karena dianggap Yesus adalah representasi Allah di bumi ya. Karena ucapannya setara dengan Allah. Gitu loh. Bisa dipahami nggak kayak gitu? Iya, saya paham. Jadi gini Bung, kalau di Islam nih, lagi-lagi saya bawa Islam ya, karena kita berdialog dua arah. Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang kemudian disebut dengan Nabi Isa oleh umat Islam, dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba wa kaffayna min ba'di birrusul wa ataina Isa bin Maryam bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Jadi Allah mengatakan, dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul yang lain. Dan kami telah memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat Nabi Isa dengan Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan di Islam Nabi Isa diperkuat dengan Roh Kudus, berarti Nabi Isa didampingi malaikat Jibril. Kalau didampingi oleh malaikat Jibril, berarti dia punya pembisik. Dan lagi-lagi memang di dalam Yohanes 3 nomor 34, Yesus sendiri mengakui siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Lalu kemudian kita lihat di dalam Yohanes, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus.
di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi antara Yesus dan Allah dua hakikat yang berbeda, dua pribadi yang berbeda. Dia nabi, dia rasul, sehingga dia mampu melakukan mukjizat. Kenapa? Karena bukan dia yang melakukan itu. Yang melakukan mukjizat itu adalah Allah. Dalilnya Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dalil yang lain Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi salah kalau dikatakan Yesus itu adalah firman. Yesus ini manusia 100% yang diberi tugas sebagai nabi dan rasul untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah Bani Israel, berupa mujizat, berupa tanda-tanda, berupa kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui makhluknya yang suci, yaitu Yesus. Makanya kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku. Ini adalah isi dari semua ajaran Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis. Apalagi kalau hanya seorang Kristen, kesaksian Kristen kalah. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, kalau berbicara mengenai pekerjaan, berarti mujizat, tanda-tanda. Dinda Ardiansa, sorry. berarti dia tanda-tanda, mukjizat, kekuatan, dan apapun yang Yesus lakukan, ternyata menurut Yesus nih, menurut kesaksian Yesus nih, segala tanda-tanda, segala mukjizat, segala perilaku, segala hal yang luar biasa yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel, kejadian-kejadian itu, mukjizat-mukjizat itu justru bersaksi bahwa Yesus adalah rasul. Ini kesaksian siapa? Kesaksian Yesus. Jadi sekuat apapun Kristen datang membawa narasi Yesus Tuhan, tak akan pernah bisa kami percaya, karena kami lebih percaya kepada nabi kami yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, yang mengaku bahwa mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang ia lakukan itu semua berasal dari Tuhan yang telah mengutus dia, biiznillah, dengan izin Allah. Ya. Seperti itu, Bung, silakan. Ya, saya dalam beberapa hal sepakat ya bahwa Yesus memang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Saya sepakat banget karena memang Yesus adalah manusia biasa. Cuma karena memang lahirnya anomali, maka dia manusia spesial. Ya, nggak bisa dinafikan fakta ini bahwa Yesus adalah manusia yang spesial. Apakah keutamaan Yesus itu menjadi alasan Yesus dituhankan? Ya enggak juga. Artinya Yesus manusia spesial yang khusus. Tetapi bagaimana Yesus mampu melakukan hal-hal yang luar biasa atau ajaib atau disebut mujizat, justru saya mengatakan bahwa semua itu berasal dari kekuasaan Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus yang menyertai dia. Nah, itu yang saya nggak sepakat dengan Bang Suma bahwa Roh Kudus itu Jibril. Karena Yesus tidak perlu sebagai kalimatullah, dia nggak perlu lagi mendapat bisikan dari Jibril, tetapi dia butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus Yesus nggak bisa apa-apa. Yesus manusia yang bisa menderita, bisa nangis, bisa nangis darah, bahkan kalau dia nggak punya Roh Kudus, tetap dia menjadi kuat, dia menjadi pribadi yang ilahiyah ketika dia disertai dan diberi kuasa oleh Roh Kudus. Makanya saya bukan Kristen yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, itu enggak. Yesus menjadi sejajar ketika dia berbicara atas nama Tuhan, ya. Jadi ucapannya sejajar. Walaupun ucapan Yesus di situ mengatakan bahwa Yesus itu utusan, Yesus Allah, berarti sama dengan Allah sendiri yang berbicara kan melalui Yesus, kan gitu. Artinya harus dipercaya dong, karena dia punya otoritas bahwa apa yang diucapkan adalah berasal dari Allah, dari Bapa. Jadi ketika Yesus bilang aku adalah utusan, ya harus dipercaya dong. Nah gitu kan. Jadi ucapannya itu sejajar dengan ucapan Allah gitu. Kecuali yang saya bilang tadi, ketika dia minta ikan goreng, ya nggak sejajar. Nah, terus kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai dia sehingga dia mampu melakukan banyak mujizat. Jadi agak kurang sepaham nih Bang Zuma kalau Roh Kudus disebut dengan malaikat, karena esensi dari pengutusan roh kebenaran
ketika Yesus mau terangkat kan diutus lagi ya roh. Nah kalau itu nanti Parakletos itu dimaknai sebagai Nabi Muhammad, jadi ngawur nanti karena Roh Kudus kok jadi sama dengan Muhammad gitu. Saya nggak ada masalah roh Parakletos dimahami sebagai Nabi Muhammad, nggak ada masalah saya ya, selama itu mengajarkan tentang kebenaran, kan kebenaran itu memerdekakan. Tapi kalau Roh Kudus disebut dengan Jibril, agak keberatan bang gitu, mengingat ada banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Roh Kudus bukanlah malaikat gitu. Roh Kudus ya kayak rohullah gitu, Roh Kudus Allah. Walaupun bisa lebih rendah dari Allah, nggak ada masalah karena itu ciptaan Allah. Tetapi itu kekuatan Allah yang menyertai Yesus. Menurut Bang Zuma gimana? Iya. Jadi gini, yang namanya roh itu makhluk, itu dulu. Kita dudukkan dulu bahwa roh itu makhluk. Ketika dikatakan Roh Kudus itu tidak berbicara mengenai dua kata yang harus dinisbahkan kepada siapapun. Roh Kudus ini, Bung, muncul pertama kalinya hanya ada di dalam Al-Quran. Kalau Anda melihat original teks Bible, dalam hal ini bahasa Yunani, yang kemudian diiming-imingkan Yesus datang setelahnya, itu adalah pneuma hagios, roh murni, roh suci. Roh Kudus itu berbicara oknum Gabriel, itu adalah gelar bagi Gabriel. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Ini adalah gelar kepada Jibril, yaitu Roh Kudus, dan itu hanya bisa ditemukan di Al-Quran. Kalau kita melihat dari bahasa Yunani, pneuma hagios itu tidak bisa kemudian dikatakan roh suci, roh murni sama dengan Roh Kudus, tidak. Karena tidak semua roh suci itu adalah Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus itu pasti berbicara tentang Gabriel. Kita lihat secara mendetail yang ada di dalam kitab saudara. Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini yang pertama. Yang kedua, Lukas 1 nomor 26 nomor 27. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Jadi kalau kita lihat dua uraian ini, Matius 1:18, Lukas 1:26-27, di sini muncul identifikasi di mana apa yang dinyatakan dalam Al-Quran itu dengan apa yang ada di dalam kitab saudara, itu identifikasinya kemudian berdasarkan Al-Quran. Kalau kita kontraskan kemudian, maka masing-masing ini bisa menjelaskan siapa sesungguhnya pembawa wahyu, siapa sesungguhnya firman Allah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang membawa. Kita lihat pada data pertama di dalam Matius 1:18, Gabriel dengan namanya Jibril sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Gabriel. Pada data kemudian selanjutnya, Gabriel dengan gelar Roh Kudus sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad. Al-Baqarah ayat 79. Sorry, 97. Ada yang bisa ingatkan saya? Saya lupa. Sorry Bang ya, sabar ya Bang ya. Sebentar ya. Boleh ya? Teman-teman ada yang ingat Al-Baqarah ayat 97 atau 79? 97 ya. Bismillah. Kul man kana aduwwan li Jibril. Nah tuh. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran dalam hatimu dengan izin Allah. Jibril menurunkan Al-Quran dari Allah dengan izin Allah. Di ayat lain, An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Ternyata Jibril yang menurunkan Al-Quran itu disebut dengan sebutan Roh Kudus yang menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Roh Kudus sama dengan Gabriel. Kita lihat kembali yang tadi. Sedikit Bang. Di dalam pernyataan Matius 1, Yesus kemudian diceritakan di sana tentang kelahirannya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Apa maksudnya mengandung dari Roh Kudus? Apakah Roh Kudus menghamili dia? Tidak. Mengandung dari Roh Kudus artinya Roh Kudus datang mengilhamkan pemberitaan kepada Maria agar supaya Maria ini
mengetahui kehendak Tuhan kalau dirinya diinginkan oleh Tuhan untuk hamil. Lukas 1, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Jadi di sini sangat jelas bahwasanya Lukas ini menceritakan bahwa kehamilan Maria itu didatangi oleh Roh Kudus. Lalu kemudian cerita Matius menceritakan kehamilannya didatangi Roh Kudus, Lukas menceritakan kehamilannya didatangi Gabriel. Yang satu mengatakan Gabriel, yang satu mengatakan Roh Kudus. Padahal oknum ini adalah oknum yang sama. Kristen ikut-ikutan menyebut Roh Kudus karena itu ada di Al-Quran kata Roh Kudus itu. Kalau di dalam Bible hanya menemukan kata pneumahagios. Sedikit lagi bang. Saya ingin kemudian Anda pergi ke cerita tentang Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Yahya Pembaptis. Lukas 1 nomor 67, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuatlah kepadanya. Elizabeth bernubuat. Kenapa? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Apa Roh Kudus ini? Yang membawa wahyu datang kepadanya. Kalau dikatakan Roh Kudus ini adalah Tuhan, mohon maaf, berarti Zakaria pernah penuh Tuhan, Elizabeth penuh Tuhan. Lukas 2 nomor 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dirinya penuh Roh Kudus atasnya. Wow. Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, atau Roh Kudus sesuai dengan iman Kristen, maka Simeon, Elizabeth, Zakaria, ini mereka semua ini adalah mantan Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus itu adalah Gabriel penyampai firman datang ke Elizabeth, Gabriel penyampai firman datang ke Zakaria, Gabriel nyampai kepada Simeon, baru rasional. Gabriel datang kepada Maria, Gabriel datang kepada Nabi Muhammad, baru rasional. Tapi kalau Tuhan, pribadi Tuhan yang datang berupa roh, itu tidak. Kenapa? Roh itu adalah makhluk. Dan terakhir 30 detik, saudara boleh lihat di dalam Yohanes 16 nomor 30 tentang roh yang datang setelah Yesus. Tidak berkata-kata dari dirinya, apa yang dikatakan adalah apa yang didengarnya. Berarti dimensi ketuhanan tak ada pada dirinya. Dia hanyalah pesuruh, dia hanyalah rasul, dia hanyalah utusan, yaitu malaikat. Jadi Roh Kudus sama dengan malaikat, namanya adalah Gabriel, gelarnya adalah Roh Kudus. Demikian. Ya, baik. Mungkin terjemahan Alkitabnya aja yang diganti ya. Jadi sehingga tidak menggunakan diksi Roh Kudus ya, supaya bisa dipahami perbedaan antara Gabriel dengan roh tadi yang Bang Zuba katakan roh murni. Ya, roh murni ini mengacu kepada siapa? Nah, kalau dalam kekristenan ya, seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sebenarnya tidak dipenuhi oleh firman-firman, tapi dimampukan memiliki kekuatan ilahiyah. Misalnya seperti murid-murid, bahkan Paulus yang bayangannya saja katanya konon bisa menyembuhkan orang karena dia dipenuhi Roh Kudus. Jadi yang bekerja bukan Paulusnya tapi Roh Kudusnya. Makanya saya bilang demikian juga Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Semua yang dilakukan keajaiban-keajaiban itu dari Allah melalui Roh Kudusnya, ya, yang itu yang diperlengkapi khusus. Nah, makanya Yesus ketika tidak ada Roh Kudus, ya Yesus manusia biasa. Makanya dia bisa teriak-teriak Eli lama sabachthani, karena Roh Kudus sudah undur dari dirinya, karena dia harus mati di situ. Walaupun itu tidak bisa dipercaya oleh Muslim bahwa Yesus tidak disalib, tapi maksudnya begitu, bahwa Yesus tidak ada apa-apa, dia nothing, zero, karena dia mengosongkan dirinya, dan sehingga dia bisa sepenuhnya memiliki pemikiran dari Allah dan kekuatan dari Roh Kudus gitu. Itu yang dimaksud dengan mengapa Trinitas itu ada dalam diri Yesus. Nah, Yesus sendiri bukan Tuhan yang
memiliki kekuasaan. Nah itu ya saya juga nggak sepaham dengan Yesus itu sejak mulanya Allah. Saya berseberangan dengan hal itu. Yesus manusia biasa, utusan, tetapi dia menjadi luar biasa ketika Roh Kudus diperlengkapi dalam kehidupannya. Dia bisa melakukan banyak hal yang ilahiyah gitu. Jadi saya masih kurang sepakat kalau Roh Kudus itu ya, tapi saya nggak menafikan atau membantah bahwa Roh Kudus dalam Al-Quran adalah Gabriel, nggak ada masalah buat saya. Tapi kalau ini Alkitab, Roh Kudus ada Gabriel, saya kurang sepakat. Tetapi saya akan mengalah bahwa yang salah berarti terjemahannya. Saya mungkin lebih sepakat tidak menggunakan Roh Kudus kalau gitu. Ya saya akan tulis Roh Murni, karena di saat Gabriel menyampaikan kepada Maria ya bahwa Maria akan lahir dari anak yang lahir dari Roh Murni. Jadi tetap Yesua itu lahir dari Roh Murni, bukan dari persetubuhan. Yang menyampaikan betul Gabriel, tapi roh yang ada dalam kandungan yang ada dalam kandungan Maria berasal dari roh yang murni. Jadi memang ada pemisahan, memang ada dua oknum berbeda antara roh kudus yang dia asosiasi sebagai Gabriel atau roh murni yang menjadi dasar manusia Yesus itu, dan kekuatannya yang dia memperlengkapi Yesus, begitu Bang. Ya saya rasa sih cukup terang benderang. Saya rasa banyak pelajaran saya petik hari ini dari Bang Zuma. Ya mungkin next kita akan ketemu lagi bicara yang lebih dalam. Ini baru lapisan-lapisan luar kali ya Bang, yang lebih dalam. Baik Bang, baik, makasih, Masya Allah. Oke, Bang Fadli kayaknya terima mungkin kasih. Teman yang lain silakan. Waktunya Ya, saya siap Bang. Nanti Bang, ayo, tolong diundang lagi kalau udah ada Bang Billy ya. Bang Ardi juga saya seneng ngobrol sama dia. Gitu. Bang Ayo, boleh izin sebentar Bang Ayo? Iya silakan. Saya izin menanggapi tadi narasinya Bang Ayo. Tadi ada beberapa poin yang saya coba ambil, coba saya tandai itu Pak ya. Jadi yang pertama tadi menyangkut dengan Yesus itu setara dengan Al-Quran, atau Yesus itu setara dengan firman atau Al-Quran, yang mana beliau tidak melalui perantara para nabi, perantara para malaikat ya. Itu tadi narasinya kurang lebih begitu Bang ya? Iya. Ya, saya cuman sedikit mengutip data yang saya ambil dari Gospel Lukas 22 ayat 43 dan 44, yang mana di sana itu Yesus menggunakan media malaikat, yang mana bukan Yesus, Allah menggunakan media malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Yesua HaMasiah yang pada saat itu dalam kondisi ketakutan. Nah, di sana menjelaskan bahwa malaikat sebagai perantara yang digunakan oleh Allah untuk memberikan kekuatan kepada Yesua HaMasiah. Jadi dari data Gospel sendiri menjelaskan bahwa Yesus itu diberikan sesuatu dari Allah itu melalui perantara malaikat. Mungkin bisa dibaca dalam Lukas 22 ayat 43 dan 44. Di sana malaikat yang memberikan kekuatan kepada Yesua HaMasiah. Kekuatannya dari mana? Dipastikan dari Allah. Malaikat sebagai apa? Sebagai perantara untuk memberikan kepada siapa? Kepada Yesua HaMasiah. Jadi itu saya bantah tadi narasi Abang yang mana Yesus tidak menggunakan media malaikat, Allah tidak menggunakan media malaikat kepada Yesus, tetapi dari literasi gospel juga menjelaskan bahwa Allah menggunakan media para malaikat untuk menyampaikan sesuatu kepada Yesua HaMasiah, termasuk memberikan kekuatan kepada beliau. Itu yang pertama Bang. Itu yang pertama Bang. Yang kedua, Abang tadi mengartikan Mesias dari sudut pandang asumsi Abang pribadi ya, mungkin ya. Karena tadi Abang menunggu Bang Billy untuk hadir di sini, tetapi saya bisa pastikan dari sudut pandang Bang Billy pribadi sebagai seorang Yudaism dari sudut pandang teologis, bahkan sampai orang Yahudi dari sudut pandang antropologis yang sudah jauh dari Torah, mereka sangat paham bahwa yang dimaksud adalah Mesias adalah manusia yang diurapi. Makanya sampai detik ini pemahaman orang Yahudi banyak sumber kita bisa pertanyakan kepada rabi-rabi Yahudi dan juga kepada orang-orang Yahudi yang sudah jauh dari Torah, orang-orang Yahudi sekuler yang mungkin kita bisa lihat saat ini yang sangat banyak itu kan. Jadi sudut pandang Yahudi tentang Mesias adalah manusia yang diurapi atau wakil Allah. Dia akan turun sebagai perwakilan dari Allah dan akan menjadi raja. Makanya untuk apa? Untuk mengembalikan kejayaannya bangsa Israel layaknya kejayaan Israel pada zaman Raja Salomo, Raja Daud,
Nah, setelah kehancuran Babilonia dikuasai oleh Utsmani, Romawi, Yunani dan lain-lain, akhirnya orang Yahudi menunggu tokoh manusia yang diurapi untuk mengembalikan kejayaannya bangsa Israel, layaknya bangsa Israel zaman-zaman sebelum pecahnya Israel, Yahudi Yudea dan juga Samaria, yaitu Israel di zaman Raja Daud. Makanya jangankan Yeshua HaMasyiah, sampai detik ini di saat bintang biru sudah berdiri pun masih ditolak oleh orang Yahudi. Karena menurut orang Yahudi Ortodoks, Mesias menurut sudut pandang Torah itu bukan hadiah dari Inggris, itu bukan hadiah dari Utsmani, tapi betul-betul adalah Mesias yang datang dari Allah, yaitu manusia yang diurapi. Makanya sampai detik ini orang Yahudi masih menunggu Mesias. Jadi siapa Mesias menurut orang Yahudi adalah manusia yang diurapi. Mungkin agak sedikit berbeda dengan sudut pandang Kristen yang mana Mesias terjadi pergeseran makna menjadi Tuhan. Dan jika Abang mengatakan tadi bahwa jika Mesias adalah Elohim, mungkin kita bisa kaji Elohim dalam sudut pandang Mesias ya, untuk disematkan kepada Mesias. Karena Musa juga adalah Elohim dalam Keluaran 7 ayat 1. Musa adalah Elohim. Dia adalah Mesias dari sudut pandang itu, dia adalah Mesias karena dia disebut Elohim juga. Tetapi karena dia adalah manusia, makanya dia beda. Ada Elohim juga buat para malaikat. Ada Mazmur 82 ayat 1. Yod-Heh-Vaveh memimpin sidang para Elohim. Elohim itu siapa? Para malaikat. Mikael, Gabriel, Rafael, dan malaikat-malaikat yang lain. Nah, mereka itu adalah Elohim. Elohim adalah wakil-wakil Allah. Dari makhluk-makhluk yang ada di dalam literasi perjanjian lama, bisa dari malaikat dan juga bisa dari manusia. Termasuk Elohim yang dimaksudkan Mesias ya adalah manusia yang diurapi untuk mewakili perwakilan dari Allah. Jadi itu mungkin yang kedua Bang ya. Jadi yang ketiga mungkin lebih ke dari sekian banyak literasi dari kitab-kitab Semitik gitu Bang, dari Torah, Nevi'im, Ketuvim, Gospel dan juga surat-surat Paulus, kisah-kisah para apostolos dan lain-lain. Mungkin klaim atau konfirmasi bahwa Yeshua HaMasyiah adalah benar-benar utusan Allah hanya Al-Quran yang membenarkan itu, yang bisa dijadikan standar secara universal. Kalau dipakaikan standar perjanjian lama, itu hanya klaim sepihak oleh Kristen, tetapi ditolak oleh orang Yahudi. Nah, jadi hanya Al-Quranul Karim yang membenarkan bahwa Yeshua HaMasyiah yang lahir di abad pertama itu adalah utusan Allah. Hanya Al-Quran yang membenarkan itu, selain klaim-klaim pribadi oleh Yeshua HaMasyiah. Dalam Markus contohnya, dalam Matius juga ada. Markus 4 ayat 62, Yesus mengklaim dialah Mesias. Itu klaim sepihak Yeshua HaMasyiah. Tetapi Al-Quran datang mengkonfirmasi bahwa benar-benar Yeshua HaMasyiah atau Isa ibnu Maryam adalah Al-Masih atau adalah Mesias. Mungkin itu aja Bang, terima kasih. Baik. Saya jawab yang pertama tentang malaikat ya. Jadi konteks yang saya bicarakan adalah konteks penyampaian isi hati atau kalam dari Allah. Yesus tidak berbicara tidak melalui perantara malaikat ya, tapi soal ketika dia di Getsemani dia berdoa saking dia takut, itu ya justru saya konfirmasi bahwa Yesus manusia biasa, sehingga ketika dia mengosongkan dirinya bahkan lebih rendah dari malaikat ya, artinya dia nggak punya kekuatan apapun jika tidak disertai oleh Roh Kudus gitu. Justru terkonfirmasi bahwa Yesus bukan siapa-siapa jika tidak diperlengkapi dengan Roh Kudus, bahkan lebih rendah dari malaikat. Filipi 2 ayat 5 dan 7. Jadi nggak ada masalah buat saya Yesus itu utusan lalu memang berasal, cuma ucapannya ya, maksud saya gini, ucapannya sama seperti ketika para sahabat mendengar ucapan Nabi Muhammad. Mereka harus bisa pisahkan mana yang firman dari Allah, mana yang sabda yang bisa masuk dalam hadis misalnya, kan mereka bisa membedakan itu. Nah, demikian juga murid-murid Yesus dan kita pembaca Alkitab bisa membedakan mana ucapan yang berasal dari Allah, mana yang ucapan Yesus yang dari dirinya sendiri. Nah, tetapi yang dari Allah itu tidak melalui perantara Jibril, karena Yesus sendiri bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri kalau tidak aku melihat Bapa melakukannya. Artinya ada hubungan yang direct
antara Yesus dengan Bapaknya. Walaupun oke lah nanti bisa diperdebatkan. Kedua soal mesianik tadi, nubuat mesianik memang tidak pernah dipenuhi oleh Yesus secara saya prasyarat dalam mesianik Judaisme bahwa Yesus bukan Mesias kalau bicara mesianik raja. Tetapi Yesus memenuhi syarat ketika dia bicara mesianik sebagai mesianik imam, karena Mesias itu harus imam dan raja. Nah, jika bicara mesianik raja, Yesus memang tidak jadi raja. Nggak pernah ada sejarah Yesus jadi raja. Tetapi Islam mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Al-Masih juga, Sang Mesias. Dengan dasar apa? Apakah Yesus kelak menjadi raja? Oh, bisa jadi kalau dia turun yang kedua kali misalnya. Dia menjadi hakim, dia menjadi pemimpin, raja, kan bisa jadi. Ya, kita menang dong, Kristen sama Islam ada di pihak yang sama. Yahudi kalah, maksud saya gitu. Nah, tetapi apakah Mesias itu artinya Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia? Nah, ini yang harus saya bicarakan sama Yahudi gitu. Karena apa? Ada banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa akulah juru selamatmu, akulah yang menebus engkau dari keluar dari Mesir. Yang bicara itu Yahweh. Jadi juru selamat itu harus Yahweh sendiri. Nggak ada satu manusia pun yang berhak menyandang gelar juru selamat. Nah, Yesus itu manusia, persoalannya kenapa dia digelari sang juru selamat atau Mesias tadi ya, karena Kristen beranggapan bahwa Yesus adalah jelmaan dari sang Yahweh tadi. Oke, itu nanti pembahasan selanjutnya dan harus ada Yahudi. Kenapa? Biar adil, Bang. Jadi kalau sekarang saat ini saya cukup banyak pelajaran dari Bang Zuma, dari Abang Stanley juga, dari yang lain. Saya terima, saya konsumsi sebagai vitamin saya untuk jadi pinter ya. Next kita akan ada kesempatan lain untuk ngobrol lebih panjang, karena saat ini saya sudah terlalu lama ada di kamar mandi ini. Karena saya kalau mau ngobrol harus di kamar mandi karena istri saya lagi nonton Korea gitu. Saya udah mulai pegel di sini. Jadi nanti dilanjut lagi ya. Siap, Bang. Thank you, Bang. Ya. Aduh, mana Bang Zuma? Terpental atau kena ban lagi? Bisa kun Bang Zuma kalau begini. Ya, saya pamit dulu semua ya. Ben, Siap. Ben kayaknya. Siap, Bang Ayo. Ketemu lagi nanti. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang. banyak Abang Ayo. Tapi dia ini ya, orang-orang Kristen kok menyatakan udah turun ya. Itu Yesus jelmaan Elohim. Aduh. Udah turun. Iya, Ya jadi mungkin izin dulu Bang Stanley, masih bisa sekitar 20 menit ini. Ada tadi hiburan itu saya mau naikkan. Nah, kalau penutup itu kan biasanya kita pakai hiburan. Mana tadi si Firbem itu tadi? Silakan kirim permintaan. Biar ada hiburannya juga. Silakan Bang Stanley. iya, tadi hanya memperkuat saja narasi saya yang mana untuk sudut pandang Yahudi atau Yudaism sudah final bahwa Yesus HaMashiach itu nabi palsu bagi mereka, Mesias palsu. Itu sudah final ya. Yang kedua, untuk umat muslim sudah final bahwa Isa Al-Masih adalah Rasul atau utusan Allah. Tetapi dalam kekristenan belum final. Kenapa belum final? Ada 4 corak besar. Ada yang mengatakan dia utusan, ada yang mengatakan dia Allah yang berinkarnasi dalam pandangan oneness. Dalam pandangan Trinitarian dia adalah salah satu entitas dari 3 entitas keilahian dalam hakikat itu ya. Terus dalam Triteos juga punya pandangan yang lain. Jadi dalam kekristenan sendiri belum final. Masih terjadi perdebatan internal siapa Yesus HaMashiach. Tetapi bagi orang Yahudi sudah jelas dia adalah nabi palsu atau Mesias palsu. Karena mengaku-mengaku adalah Mesias, tetapi tidak memenuhi kriteria seorang Mesias. Bagi umat muslim sudah final bahwa dia adalah utusan, adalah Rasul. Tetapi bagi umat Kristen yang mana Yesus HaMashiach menjadi tokoh utama di sana, di internal mereka belum final. Ada yang mengatakan hanya sekedar utusan, just messenger of God. Ada yang mengatakan bahwa adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah salah satu entitas dari 3 entitas dalam satu hakikat Allah. Ada yang mengatakan dia adalah satu entitas dari 3 hakikat Allah. Mungkin itu aja Bang. Jadi yang final malah Yahudi sama Islam sudah final siapa Yesus HaMashiach. Ya Bang Zuma, mungkin hiburannya kita naikkan boleh? Ya silakan ya Dek, silakan. 20 menit. Si Verbim tadi itu yang siapa namanya? Paradesia ya? Hiburan Siapa itu. aja yang mau menari latar, angkat aja ke atas. Silakan teman-teman Kristen. Ya bersyukurlah kita ya kalau ada pandangan yang sudah bisa kemudian
menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi ujung-ujungnya belakangnya juga sama aja pun kurasa ya. Iya, Yang dia tetap nggak jauh-jauh mengatakan beda. jelmaan. Itu guru nak belum angkat tema penyalipan, nanti luas lagi tuh pembahasannya. Bang Zuma, nanti saya buatkan dia minta tadi mengenai penyaliban ya, penyaliban Yesus. Nanti dia minta dengan Yahudi, kalau bisa nanti kita 3 arah. Boleh Bang Zuma? Boleh. Iya, karena dia kan enak orangnya diajak dialog. Dia menerima pendapat, pandangan. Insya Allah. Siap, nanti saya DM beliau. Lanjut Bang Zuma. Oke, silakan teman-teman. Nah, terkait dengan Keluaran 7 nomor 1, Musa disebut apa? Elohim. Ada yang lebih aneh lagi di dalam 1 Timotius 6 nomor 11. Tetapi engkau hai manusia Theos. Nah, hai engkau manusia Allah. Ini lebih parah lagi nih. Ada manusia Allah. Iya. Timotius dianggap sebagai manusia Allah, manusia Tuhan. Iya, kemarin waktu saya kunjungan ke LI itu saya fokus ke ayat itu. Ternyata dari 500 sekian versi Bible yang ada di LI itu memang berbeda-beda diksi yang digunakan. Ya termasuk Elohim di sana ada Allah juga. Nah, cuman yang bahasa Bugis saya baca tapi tidak dapat, soalnya tidak paham bahasa Bugis, soalnya pakai bahasa itu Ada bahasa Bugis. Ada. Saya sudah lihat ada kan bahasa Bugis, bahasa Toraja. Makanya saya bilang ini lagu Bugis bahasa Bugis ini kalau lagu pujian lagu apa itu ya? Kalau saya diundang di gereja itu saya paling lagu pujian saya langsung Inna Bilale. Musa nyawa muanri. Musolang hatiku. Engkau tudang boti. Kupikir lagu Inna Bilale. Angin Mamiri. Angin Mamiri. Ada kan bahasa Bugis ada. Dia punya depan pakai tulisan huruf-huruf ugi itu yang kayak Lontara. Lontara. Bugis. Lontara. Tapi dalamnya itu sudah agak ini karena kan di dalam disimpan pakai kaca jadi kita tidak bisa intip. Tapi kalau yang di lantai 6 itu bisa kita baca, ada sekitar 500 sekian versi itu bisa kita baca. Cuman yang berbahasa daerah itu sudah dimasukkan dalam dalam akuarium, makanya tidak bisa dibaca. Tapi itu tujuannya ke siapa kalau bahasa Bugis atau bahasa Makassar? Emang ada Bugis Kristen? Ya, Bugis siapa lagi? Mungkin tujuannya untuk penginjilan ke sana, tapi mungkin tidak berhasil karena ada Arung Palaka CS di sana kan tidak berhasil mereka. Jadi betul itu kata Bang Stanley, mereka tuh belum kelar firman yang menjadi manusia dan firman yang menjadi buku. Belum kelar sampai abad 21 ini. Masya Allah, Islam itu sempurna. Silakan naik ya teman-teman Kristen. Dan Dado naik ke Kristen Tator itu, tapi tinggal di Makassar itu Dado. Pak Dado itu sopir, kayaknya sopir angkot. Nah itu banyak ton ceritaan itu Dado. Naik kok Dado. Tapi kalau naik diam-diam Ji. Dia naik kulit gio. Pakai tong ngidain padahal Tator. Iya. Tator. Tapi bisanya itu patung Yesus tertinggi di Tator ya. Wih, hebat juga itu orang-orang Tator. Dari semen toh dibikin. Iya. Ngaku Makassar padahal Tator. Lama tinggal di Makassar, supir angkot. Bang Stanley, gimana untuk RRI season 2? Bang Stanley? Belum, brother. Mungkin kita ke TV dulu nanti ya. Habis Ramadan ke TV dulu baru balik ke sana, Bang. Ke TVRI ya? Bang Stanley ya? Iya, sama TV Sultra. Nanti Abang Fandi yang maju ya. Ya, Barkobat, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim. Mau tanya sama Bang Juwan nih.
Bang Juma, apa kabar? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya terpancing ini yang bahasa Bugis Makassar itu Allah Ta'ala itu kan dipakainya gimana tuh Bang Juma? Dulu maksudnya dulu ketika terjemahan itu diketahui pakai Allah Ta'ala, protesnya bagaimana itu Bang Juma? Itu untung saja Bible itu tidak tersiar, cuman internal mereka, dan bahkan kelihatannya Bible bahasa Bugis ini tidak ada yang beli kayaknya ya. Ya biasa main belakang gitu. Kalau saya juga cari keliling tidak temu. Oh gitu. Iya. Bahasa Bugisnya logos apa itu? Kayaknya ini edisi terbatas mungkin kayaknya. Sih kalau Makassar gogos. Waktu saya masih di sana ada dua yang susah masuk, yang Bugis sama Sunda. Terkait ini istilah Allah Tritunggal gitu ya. Itu bagaimana kalau di terjemahan bahasa Bali ya? Ada nggak itu ya? Apa ya? Ya kan mereka itu istilah Allah Tritunggal itu dibumingkan. Kalau di luar negeri Trinitas, di Indonesia ini Allah Tritunggal kayak gitu kan. Nah kalau dia pakai bahasa Bali, mereka akan memasukkan Ida Sang Hyang Widiwasa. Itu bagaimana? Trimurti atau Tri-Ida apa gitu? Trikwek-kwek mungkin Bang. Triwek-wek kali ya. Mungkin. Iya masalah saya nemuin yang bahasa Bali Ida Sang Hyang Widiwasa aja diambil, bahkan di situs apa itu konsepnya itu diambil sebagai konsep kekristenan. Ini yang adopsi kayak gitu. Bahkan Ezra Sorus sendiri kan ngakui pendeta itu istilah yang diadopsi gitu. Iya. Nah, ini yang polemik di internal makin mendalam itu. Makanya kalau ini nggak rame gitu ya nggak bakalan terbuka akal-akal yang awam gitu Bang Juma. Masa Allah Ta'ala ini jelas-jelas ngadopsi ya Bang Juma ya. Untung saya baca yang Makassar loh. Dulu 6 tahun yang lalu tuh saya cari-cari terjemahan. Di Papua aja memakai kata Allah. Itu saya dapat itu. Di Papua berarti Islam udah ada gitu dari zaman dulu tuh, betul kata siapa yang kemarin tuh bahwa Islam itu udah hadir pertama di Papua kayak gitu. Iya, Irian Jaya. Ya, saya nemuin itu terjemahannya di online itu nemuin. Lah kalau mereka nggak akui ya jangan protes ke saya kan, saya cuma nemuin kan gitu. Orang di terjemahannya mereka kok. Ya gitu aja. Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya buat selamat berjuang saja buat yang ada waktu. Saya undur diri, saya keliling aja Bang Juma. Ya. Buat semuanya. Semangat terus. Bang Ardiansyah, salam hormat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Suma, gimana? Nggak ada lagi nih pasien-pasien yang rawat inap bisa diobatin? Suruh Dinda Ardiansa nyanyi. Bang Ardiansa monitor. Lagunya Cicak Rowo. Enggak ada lagu dia. Oh ada. Ada lagunya dia. Bang Ardiansa monitor. Mana itu lagu Bom Bom? Putar. Mana dia nih? Jauh dari perangkat tuh. Tidur kayaknya. Nah. Lapar kayaknya dia itu. Ahisugi juga berapa hari ini saya tidak lihat loh. Kemana beliau ya? Ada nggak live semalam? Nggak ada Bang. Nggak ada kan? Nggak ada Gurunda. Kenapa? Mungkin dia ini sibuk lebaran tuh. Itikaf Oh mungkin. iya, siapa tahu itikaf di masjid. Ditutup aja deh kalau misalnya nggak ada lagi. Siap. Silakan Bang Suma, live-nya ditutup dulu kalau belum ditutup. Iya, baik teman-teman, terima kasih yang ada di channel Zulkifli M. Abbas Official. Pada intinya materi kita ini
kita sajikan ya berdata sesuai Al-Quran dengan Bible terkait dengan apa yang kemudian kita uraikan tadi yang terakhir, Roh Kudus dan Gabriel, dan juga terkait dengan hubungannya ajaran Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai penyampai firman, dan ada konsep baru bahwasanya Yesuslah firman itu sendiri, sedangkan ada pengakuan bahwa Bible itu tidak bisa disetarakan dengan Al-Quran, karena yang setara dengan Al-Quran itu adalah Yesus. Berarti Bible ini setara dengan apa cocoknya? Hadis juga kagak, paling hadis moduk. Catatan sipil. Ya bisa jadi. Karena pengakuan dari saudara kita tadi, dia mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak cocok setara dengan Bible, cocoknya setara dengan Yesus, kata dia. Ini juga pemahaman penyampaian yang sangat polos ya teman-teman sekalian. Oke, mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada sore hari ini bisa bermanfaat, utamanya untuk saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat sekalian. Ketika ada hal yang positif silakan diambil, yang negatif dibuang. Kami mewakili mengatasnamakan Apologet berterima kasih banyak dan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.